anti trombotik agen. Biasanya kita di ruangan atau pada pasien biasa kita ngasih obat, ada Aspilet, ada CPG, warfarin. Nah, sebetulnya apa itu gitu ya. Sebelum kita memahami obat-obatan, tentunya kita mengingat terlebih dahulu fisiologi dari awalnya hemostasis dalam tubuh. Pada dasarnya tubuh itu kalau terjadi perdarahan dia akan menghambat perdarahan tersebut. Supaya apa? Supaya menjadi keseimbangan. Nah, seimbangan itu kita sebut dengan hemostasis. Hemostasis dari sumbatan ini terdiri dari dua aspek tentunya, yaitu yang dia melisiskan dari sumbatannya sama dia yang memberikan sumbatannya tadi. Jadi natural antikoagulan seperti protein C, protein S, antitrombin 3, faktor-faktor fibrinolitik. Nah, kemudian faktor-faktor yang menggumpalkan dari perdarahan itu namanya faktor koagulasi, platelet, dan ada inhibitor fibrinolitik. Nah, apabila faktor-faktor koagulasi ini cukup tinggi dan lebih besar daripada natural antikoagulannya tidak imbang, maka itu yang sering kita sebut dengan hypercoagulability state. Kemudian memahami konsep hemostasis juga kita harus pelajari fase-fase dari hemostasis perdarahan itu. Ketika terjadi trauma kemudian harus dijadikan trombosis atau penggumpalan. Nah, itu ada setidaknya 3 fase dalam proses hemostasisnya. Yang pertama terjadi vasokonstriksi terlebih dahulu. Ini primary hemostasis atau fase pertama. Kemudian setelah terjadi vasokonstriksi dia akan mengaktifkan platelet. Nah, platelet ini nanti akan berkumpul sederhananya seperti itu ya. Apabila di platelet activation ini ternyata kurang kuat, dia akan berlanjut lagi ke fase selanjutnya, yaitu adalah secondary hemostasis. Jadi yang pertama tadi vasokonstriksi dan platelet activation, kemudian fase kedua ini masuk ke kaskade koagulasi. Nah, kaskade koagulasi ini nanti akan berlanjut. Nah, seperti yang tadi kita bahas di awal bahwa harus tercapai hemostasis supaya tidak berlebihan, maka tubuh akan melisiskan koagulasinya atau sumbatannya itu supaya tidak mengganggu keseimbangan tubuh. Nah, maka masuk ke fase terakhir yaitu adalah fase fibrinolitis atau degradasi itu sendiri. Nah, fase-fase ini penting untuk diingat. Kenapa? Obat-obatan itulah nanti yang kita akan approach di 3 fase ini. Yang pertama fase pertama yaitu adalah fase platelet yang kita mungkin sering menggunakan obatnya namanya antiplatelet. Nah, kemudian pada fase kedua ada kaskade koagulasi yang kita berikan adalah antikoagulasi, antikoagulan seperti itu. Nah, apabila sudah terbentuk clot yang perlu didegradasi secara intervensi, kita bisa berikan fibrinolisis pada fase terakhir. Nah, tadi setelah fase pertama platelet, kemudian ada faktor koagulasi. Sebetulnya di dalam faktor koagulasi itu sendiri, fase koagulasi ada mekanismenya lebih detail lagi. Yang mungkin kita ingat pada zaman kita belajar S1 kedokteran ada fase intrinsik, ada fase ekstrinsik. Apa bedanya dari intrinsik dan ekstrinsik? Ini adalah pencetusnya, di mana extrinsic pathway ini tercetus akibat dari damage atau kerusakan jaringan luar tentunya dari di dalam endotel vaskular. Apabila dia pencetusnya adalah di dalam dari intravaskular, maka yang aktif nanti adalah intrinsic pathway. Keduanya baik intrinsik maupun ekstrinsik dia akan bertemu di satu jalur yang sama, yaitu adalah namanya common pathway, di mana startingnya adalah di faktor 10. Nah, nanti faktor 10 itu akan berproses menjadi trombin dan seterusnya hingga akhirnya dia akan terbentuk koagulasi. Koagulasi ini dia akan sederhananya dulu kita belajar mengikat dari trombosit atau platelet pada fase yang pertama supaya dia lebih kuat gitu. Nah, jadi yang kita bahas ini adalah suatu trombosis. Makanya ada antikoagulan, antiplatelet itu sebetulnya masuk ke dalam trombosis, antitrombosis agen atau antitrombotik agen. Trombosis ini bisa terjadi di 2 pembuluh darah tentunya, karena kita punya 2 pembuluh darah yaitu arteri dan vena. Memahami yang paling penting adalah sifat daripada arteri dan vena itu. Karena arteri memiliki flow yang lebih kuat daripada vena, maka di situ nanti mekanismenya akan bekerja. Di mana trombosis itu terdiri dari platelet, fibrin ya, kemudian sel darah merah yang terperangkap tadi karena dari koagulasinya seperti itu. Nah, di literatur ada yang menyebutkan arterial thrombus itu white thrombus ya, ada pada vena disebut dengan red thrombus. Nah, antitrombotik agen ini ada 3 yang tadi kita sebut berkali-kali. Yang pertama adalah antiplatelet, antikoagulan, dan ada fibrinolitik agen. Nah, strateginya tergantung dari fisiologi tadi, di mana antikoagulan ini seringnya dia adalah venous thromboembolism pada vena. Kenapa? Karena tadi flow daripada vena itu lebih kecil daripada arteri, sehingga pada prosesnya dia lebih kuat di fase fase
platelet, kemudian kita mencegah supaya dia tidak terbentuk koagulasi seperti itu. Kemudian pada antiplatelet, obat antiplatelet itu kita gunakan pada arterial trombosis karena patofisiologinya pada arterial ini yang dia bekerja adalah plateletnya, fase 1 fase platelet seperti itu. Kemudian apabila terjadi sudah ada emboli yang ada trombus yang utuh, tidak bisa digunakan antikoagulan maupun antiplatelet, kita mau menggunakan fibrinolitik itu untuk memecahkan dari trombus yang sudah menetap seperti itu. Nah, obat-obatannya apa aja? Ada tadi antikoagulan, antiplatelet, dan trombolitik. Jadi antikoagulan ini ada direct thrombin inhibitor, indirect, ada vitamin K inhibitor, ada direct 10A inhibitor ya. 10A ini tadi common pathway, titik pertemunya dari intrinsik dan ekstrinsik. Nah, obat-obatan yang mungkin kita sering dengar ada dabigatran, ada enoxaparin atau heparin ya. Ini di indirect, kemudian warfarin, rivaroxaban, apixaban. Nah, ini semua ada di kelasnya antikoagulan. Kita bisa berikan di arterial maupun di venous thrombosis. Kemudian antiplatelet ini contohnya seperti apa? Yang kalau misalkan di divisi dewasa kita sering pakai aspirin, clopidogrel seperti itu. Nah, obat-obatan yang lain seperti abcicimab, ada tirofiban dan lain-lain ya. Nah, yang trombolitik ini seperti apa? Biasanya pada pasien-pasien dengan tindakan intervensi dari kardio menggunakan streptokinase seperti itu, RT-plase seperti itu ya. Tujuannya adalah plasminogen aktivators supaya plasminogen berubah menjadi plasmin, nanti dia akan memecah dari hasil trombus itu. Nah, yang pertama itu antiplatelet, di mana antiplatelet ini bekerja di fase pertama kita, ya. Setelah vasokonstriksi dia akan masuk ke aktivasi dari platelet. Obat-obat yang bekerja di sana apa aja? Ada aspirin, ada clopidogrel. Ini menyangkut pada patofisiologi dari fase satunya. Nah, sebagai berikut. Ketika terjadi disrupsi plak ya, terjadi ada trombus, kemudian terjadi disrupsi, maka tubuh akan menggerakkan 3 faktor, yaitu adalah tissue faktor yang pertama, kemudian ada kolagen, ada von Willebrand faktor. Nah, 3 faktor ini punya jalur masing-masing. Tissue faktor dia langsung dari trombin akan rekrutmen platelet. Nah, kolagen dia dan von Willebrand faktor dia akan melalui dulu fase platelet adesi dulu sebelum dia akan rekrutmen atau aktivasi ke platelet yang lainnya. Di antaranya dia jalur yang pertama melalui trombosan A2, kemudian jalur kedua adalah ADP. Nah, 2 jalur inilah yang kita gunakan. Aspirin ini dia bekerja di jalur yang sebelah kiri, trombosan A2, dia menghambat ini supaya tidak terbentuk proses selanjutnya. Nah, clopidogrel ini kita bekerja di fase di jalur ADP, di mana kita memblok si ADP reseptornya ini supaya tidak berlanjut pada fase selanjutnya. Nah, tissue faktor yang dia itu dari trombin langsung merekrutmen platelet dan aktivasi, ada obat lagi namanya Vorapaxar seperti itu. Nah, obat-obatan yang selanjutnya ya itu ada abcicimab dan tirofiban, ini bisa langsung menghambat JP2B ya, reseptor 3A, dan aktivasinya dihambat oleh langsung dengan obatnya sehingga terhambat sehingga proses terbentuknya agregasi platelet ini terhambat gitu. Makanya obat-obatan yang aspirin dan clopidogrel kita sering pakai untuk menghambat dari 2 jalur ini. Jadi aspirin ya sering kita gunakan secara luas di pasien-pasien dengan miokard infark, pasien-pasien stroke juga, ini untuk mencegah terjadinya trombosis lebih berat seperti itu. Dosis-dosis yang biasanya dipakai 75 sampai 325 atau bisa 75 sampai 100. Efek sampingnya bermacam-macam, ada dari mulai GI dyspepsia, ada gastritis erosif juga, tentunya ada bleeding juga. Nah, clopidogrel yang sering kita pakai, apa itu kita sebut dengan ADP reseptor antagonis, karena dia akan bekerja di reseptor PDY ini, dia di ADP reseptor dia menghambat proses jalur ADP yang sebelah kanan tadi. Obat lainnya ADP reseptor antagonis itu seperti ticagrelor dan sangrelor. Kegunaannya sama pada dasarnya, di mana dia digunakan di arterial pembuluh darah, mencegah stroke, mencegah akut coronary syndrome, PAD, CAD seperti itu. Efek sampingnya tentu salah satunya adalah perdarahan pastinya. Nah, agen yang ketiga ya yang dia masuk ke dalam GP2B3 antagonis seperti abcicimab dan tirofiban, eftifibatid. Nah, ini kita jarang dengarnya ya. Kemudian ini dia langsung menghambat dari proses aktivasi di level paling akhir sebelum dia agregasi platelet. Indikasinya sama. Nah, kita masuk ke selanjutnya, setelah antiplatelet kita butuh antikoagulan.
Nah, antikoagulan contohnya apa? Yang kita sering tahu ya, ada heparin, ada LMWH, ada fondaparinux ya. Fondaparinux ini kalau kita sering pakai adalah Arixtra ya mereknya. Kemudian yang oral itu bisa warfarin, kemudian bisa rivaroxaban, nah, bisa apixaban. Nah, rivaroxaban ini biasanya kita gunakan untuk pasien-pasien DVT, dia Xarelto. Nah, heparin ini dia aktivasinya dia menginaktivasi trombin ya. Dia jadi mekanismenya dengan mengaktifkan antitrombin sehingga dia trombin tidak bisa berubah menjadi trombosit, trombin koagulasi. Nah, heparin ini dia diberikan secara parenteral karena dia termasuk ke makromolekul, dia tidak bisa serap di GI tract sehingga dia harus masuk ke parenteral baik IV atau mungkin subkutan kalau ada seperti itu. Nah, dia akan berikatan pada endotelium, pada plasma protein sehingga pasien dengan protein hipoalbumin dan lain sebagainya akan mempengaruhi dosis dari heparinnya. Kemudian ada platelet faktor 4 itu juga berpengaruh. Makanya dose dependent clearance-nya ini juga dipengaruhi oleh karakter dari pasien, baik plasma proteinnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, dia onsetnya rapid, apabila diberikan secara subkutan dia bisa 20 sampai 30 menit. Ini di metabolisme di liver dan di retikulum endoplasma di liver. Dia tidak di metabolisme di ginjal sehingga heparin ini bisa digunakan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal seperti itu. Kemudian doesn't cross the placenta. Jadi heparin ini dia tidak bisa melewati plasenta. Artinya apa? Artinya pada pasien-pasien ibu hamil yang memang membutuhkan antikoagulan, kita bisa memberikan heparin ini seperti itu. Monitoringnya apa? Kita tahu kalau misalkan heparin, kita bisa monitoringnya ada dua, bisa dengan APTT atau kita langsung menggunakan anti faktor 10A levelnya. Tapi kita jarang menggunakan assay atau pemeriksaan anti faktor 10A ini, kita seringnya menggunakan APTT-nya ini. Nilainya untuk terapeutik levelnya sekitar 2 sampai 3. APTT dari nilai basalnya seperti itu. Ada kondisi di mana disebut dengan resisten dari heparin apabila dalam satu hari dosisnya itu lebih dari 35.000 namun APTT tidak tercapai terapeutiknya, maka dia disebut juga heparin resisten gitu. Yang kedua, ini apabila kita bisa periksa dua-duanya antara faktor 10A dan APTT kemudian ada diskrepansi dan lain-lain, nah ini curiga adanya resisten dari heparin seperti itu. Dosis bisa ada terapeutic dose, ada prophylaxis dose. Prophylaxis dosis bisa salah satunya 5.000 unit. Kemudian dari terapeutic dose kita bisa pakai tergantung dari berat badan. Ya biasanya dengan pasien-pasien misalkan akut coronary syndrome diberikan bolus 5.000 unit atau 70 unit per kilogram berat badan. Kemudian dilakukan lanjutkan infus rate-nya. Nah, efek sampingnya tentu salah satunya adalah bleeding atau perdarahan. Kalau terjadi perdarahan, apa yang harus kita lakukan? Reversal heparin. Reversal heparin itu menggunakan protamin sulfat. Barangkali teman-teman yang sudah masuk ke OK PPJT, OK kardiak pasti sering karena kita setelah operasi kita gunakan protamin. Nah, sebetulnya bagaimana sih protamin ini kok bisa ini sebagai reversal? Karena dia protamin itu binding di si heparin. Jadi ikatan kepada heparin itu lebih kuat sehingga ketika protamin masuk, efek dari heparin ke dalam tubuh itu akan berkurang seperti itu. Kemudian efek samping lainnya adalah trombositopeni, osteoporosis dan bisa juga terjadi peningkatan fungsi hepar. Ada komplikasi yang cukup life threatening yaitu adalah heparin induced thrombocytopenia. Jadi setelah diberikan heparin dari baik akut maupun ada beberapa LED itu dia bisa terjadi trombositopenia. Kalau misalkan dia akut dia tipe 1 biasanya mild. Nah, yang berat ini tipe 2 biasanya dia muncul tidak langsung sekitar 3 sampai 4 hari pemberian. 5 sampai 10 hari pemberian. Yaitu adalah yang tipe 2 seperti itu. Nah, apa aja sih tanda-tandanya heparin induced thrombocytopenia ini ya? Tentu ada trombositopenia. Dia platelet kurang dari 100.000. Kemudian timingnya plateletnya ini turun setelah pemberian heparin 5 sampai 10 hari seperti itu. Sebetulnya penegakan diagnosisnya itu menggunakan ELISA untuk mendetek antibodi dari HE platelet faktor 4, kemudian bisa juga menggunakan serotonin release assay. Ini kasus yang jarang. Kalau terjadi heparin induced thrombocytopenia, apa yang kita lakukan? Tentu kita harus menghentikan heparinnya. Kemudian berikan antikoagulan lain sebagai alternatif seperti itu. Dan jangan berikan transfusi platelet seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya adalah LMWH atau low molecular weight heparin, di mana sebetulnya pada dasarnya LMWH adalah unfractionated heparin, yaitu heparin yang rantainya sudah dia dikecil-kecilkan seperti itu supaya dia lebih half life-nya lebih panjang seperti itu. Jadi keuntungannya, jadi bioavailability-nya lebih baik, kemudian half life-nya dia lebih panjang setelah diberikan secara injeksi, kemudian clearance-nya ini tetap sesuai dengan dos independen, kemudian dia bisa predictable antikoagulan responnya. Nah, terus terkait dengan heparin induced thrombocytopenia, penggunaan MWH ini lebih jarang resikonya, seperti itu. Nah, berikut dari perbedaan masing-masing, ada unfraction heparin, ada low molecular heparin, di mana bekerjanya monitoringnya kalau WFH ini kita pakai PTT, kalau LMWH kita bisa melihat pakai anti faktor 10A. Side efeknya tetap pemberian LMWH seperti itu, ada resiko juga terjadi bleeding maupun trombositomia, tapi lebih kecil dibanding dengan heparin. Untuk mekanisme kerjanya ya kita lihat dari mekanisme ini secara sederhana. Jadi koagulasi itu nanti akan ada trombin dan faktor 10A masuk ke kaskade koagulasi. Nah, trombin sama faktor 10A ini yang dihambat. Unfractionated heparin langsung dia akan berikatan dengan antitrombin, dia mencegah trombin 10A dan trombin seperti itu. Yang terakhir adalah oral antikoagulan, di mana dari tahun ke tahun itu vitamin K antagonis seperti warfarin ini menjadi obat yang utama, tapi sekarang sudah ada direct antikoagulan DOAC atau yang baru namanya dabigatran, divaroksaban, apixaban, dan endosaban. Ini bekerja di fase terakhir ya. Nah, jalur-jalurnya sebagai berikut, cukup detail. Jadi ada yang bekerja di faktor 10A, ada yang bekerja di faktor 7, 9, 10. Ini vitamin K antagonis, di mana dia membutuhkan vitamin K untuk dia berproses seperti itu. Salah satunya warfarin. Mana warfarin ini dia menghambat vitamin K supaya dia tidak merubah faktor 2, 7, 9, 10 ini berubah menjadi proses ke faktor koagulasi seperti itu. Half life-nya dari warfarin ini 24 sampai 72 jam ya, makanya kita biasanya cek warfarin INR itu setelah kurang lebih 3 hari seperti itu. Ini mekanisme kerjanya. Level warfarin di darah itu mencapai puncak sebetulnya bisa sampai 90 menit setelah pemberian seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dari efek warfarin, pertama genetik, bagaimana polimorfisme di CYP29 ini akan mempengaruhi efek warfarin. Dietnya bagaimana, yang konsumsi hijau-hijauan, kemudian obat-obatan yang berinteraksi juga akan mempengaruhi. Obat-obatan yang berinteraksi yang menurunkan obat warfarin seperti karbamazepin, haloperidol seperti itu, vitamin K otomatis fenobarbital ini akan menurunkan efek warfarin. Yang meningkatkan itu salahnya allopurinol, aspirin, ya, clopidogrel, NSAID ini meningkatkan efek warfarin seperti itu. Nah, yang kita bisa gunakan untuk monitoring, kita gunakan INR ya. Biasanya target untuk terapeutik dosnya sekitar 2 sampai 3, atau misalkan pada katup-katup mekanik kita gunakan 2,5 sampai 3,5 seperti itu. Dosisnya beragam, bisa kita mulai dari 5 sampai 10 mg. Resikonya tentu kita berikatan dengan perdarahan. Apabila terjadi overshoot dari INR, apa yang kita lakukan? Bisa ada algoritmanya. Kalau misalkan dia kurang dari 5 tidak ada perdarahan, kita bisa hold dulu warfarinnya. Kalau misalkan dia di atas 5 dengan ada signifikan bleeding, misalkan ada perdarahan, harus ditahan, kemudian diberikan vitamin K dan lain-lain. Ini ada protokolnya. Resiko-resiko yang mengalami perdarahan pada penggunaan warfarin bisa karena usia semakin tua, kemudian perempuan juga lebih resiko untuk perdarahan dan lain-lain. Komplikasi yang bisa terjadi menggunakan warfarin ada skin necrosis, kemudian ada juga cutaneous necrosis akibat dari warfarin. Kemudian pregnancy ini sebagai kontraindikasi pemberian warfarin ya, karena warfarin itu bisa melewati plasenta dan dia bisa bersifat fetal atau mengganggu pertumbuhan janin. Obat-obatan yang lain yang baru yang direct antikoagulan, menghambat faktor 10A tadi, common pathway, ini divaroksaban salah satunya, yaitu adalah Xarelto. Dia mempunyai rapid onset, kemudian dia tidak membutuhkan untuk monitoring yang frekuen. Berikut dari faktor-faktor kerjanya dari varoksaban dan lain-lain. Monitoring ya, ada tanda-tanda perdarahan, kemudian bisa juga cek ini faktor 10 dan APTT dan PT untuk dicek. Efek sampingnya tadi kontraindikasi pada kehamilan, dispepsia, dan GI bleeding paling sering. Kalau misalkan ada bleeding pada rivaroxaban, ini obat
andexanat alfa ini bisa sebagai reversal pada pasien pemberian dabigatran. Ini reversalnya bisa menggunakan idarucizumab. Yang terakhir adalah fibrinolitik. Ini sering dilakukan oleh teman-teman kardio menggunakan via kateter ya, langsung menyemprotkan agen fibrinolitics untuk memecahkan dari fibrin, untuk mengaktifkan dari fibrinogen menjadi fibrin sehingga dia merubah trombus menjadi degradasinya. Contohnya streptokinase, alteplase, urokinase salah satunya. Kontak indikasinya jelas karena dia langsung memberikan antikoagulan, dia bisa menyebabkan perdarahan langsung, bisa intracranial hemorrhage, ini kontraindikasi. Kemudian ada riwayat head injury atau operasi yang besar 3 bulan terakhir, ini juga kontraindikasi. Ada intracranial tumor atau aneurisma, ini kontraindikasi. Obat-obat antifibrinolytic drugs ini kalau misalkan dia ada, kita mau reversal seperti itu, kita bisa gunakan samtranexamat, juga bisa gunakan epsilon aminocapric acid sebagai antidotumnya. Ya, kurang lebih seperti itu, dokter. Kalau ada yang mau tanya, ini harus tahu lah ya kalian ya. Halo, ya go. Itu orang buat nyukur itu enak, buat memaafkan itu. Masukin kan terus. Tanya, ya aku tak mau sini. Ya, rugi. Terus aku perlu ke notaris. Wis ya gandeng ya. Ayo silakan kalau mau tanya.
terima kasih Dr. Benito. Jadi pertanyaannya bagaimana proses bridging itu? Jadi nanti mau dikoreksi Dr. Edwin apabila salah. Jadi bridging itu kita gunakan apabila kita akan menghentikan antikoagulan, misalkan kita mau operasi. Sedangkan kita mengetahui dari aspilet, CPG atau antikoagulan oral tersebut dia membutuhkan waktu untuk clearance-nya. Nah, efek clearance dari antikoagulan seperti antikoagulan aspirin dan CPG ini kurang lebih sekitar 5 sampai 7 hari untuk menghilangkan efeknya di dalam tubuh. Sehingga apa? Kalau misalkan kita hentikan obat aspirin dan CPG-nya tanpa pemberian heparin, maka pada pasien-pasien dengan high risk untuk trombosis, maka dia akan terjadi trombosis kembali. Misalkan pada pasien-pasien dengan CAD, kemudian dia ada stent seperti itu. Nah, ini resiko buntu pada stentnya sangat tinggi, sehingga kita membutuhkan antikoagulan lain yang ketika kita mau operasi kita bisa hentikan dalam waktu yang cepat. Salah satunya adalah heparin, di mana heparin ini clearance-nya ini dalam 6 jam bisa hilang seperti itu half-life-nya dalam tubuh. Sehingga kita lakukan bridging. Pasien kita tentu harus rawat inap ya, karena kita kan harus menggunakan heparin dan kita harus monitor dari APTT-nya. Jadi pasien kita hentikan antikoagulan oralnya, kemudian kita start dari heparin sehingga kita tunggu clearance dari CPG aspilatnya. Ketika efeknya sesuai prediksi kita sudah berakhir, heparin ini kita bisa stop paling tidak 6 jam sebelum operasi. Malam kita stop, pagi kita bisa operasi gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak diberikan heparin pada pasien-pasien yang resiko trombosisnya tinggi, ini sangat beresiko sekali. Misalkan belum sempat operasi malah dia terjadi serangan baru atau trombosis baru seperti itu. Nah, kemudian bagaimana bridging heparin ke oral antikoagulan misalnya seperti itu. Ini tergantung mohon maaf lupa, tapi setahu saya aspirin dan clopidogrel ini dia onsetnya cukup cepat, sehingga pada pemberian ACCPG ini tidak perlu diberikan heparin untuk bridging terlebih dahulu sebelum ACCPG. Namun pada warfarin, di mana peak time dalam tubuh ini, warfarin ini dia kan ada beberapa faktor yang dia hambat. Nah, ada satu faktor, saya lupa faktor berapa, itu dia lama, dia baru 3 hari, dia baru dalam tubuh itu hilang efeknya. Intinya warfarin ini efeknya 3 hari baru bisa muncul dalam tubuh. Sehingga apa? Kalau misalnya kita kasih warfarin tanpa heparin terlebih dahulu, maka ada gap 3 hari itu sebelum warfarin akhirnya berefek terapeutik pada tubuh kita, itu akan beresiko terjadi trombus. Misalkan pada pasien-pasien dengan penggunaan katup mekanik, kita tidak berikan heparin, kita langsung aja warfarin post op, misalkan perdarahan aman, kita lakukan warfarin tanpa heparin, maka dalam waktu subterapeutiknya itu bisa saja terjadi jam atau terjadi trombosis di katupnya, maka itu sangat beresiko sekali gitu. Nah, sehingga kita pakai heparin dulu start, kemudian warfarin sambil menunggu efek si warfarinnya. Kemudian pada saat hari ketiga kita cek INR, apakah INR sudah tercapai terapeutiknya. Apabila INR-nya sudah tercapai terapeutik, maka heparinnya bisa kita stop, kita lanjutkan pada warfarinnya. Pemahaman saya seperti itu, Dr. Edwin. Ya, ada yang salah tadi ya. Jadi gini loh, kalau kalian biasa kita mau operasi, pasien mau CABG, mau apa, kan kita harus bridging dulu, misalnya left main disease ya, unprotected left main, kan memang kita harus bridging ke antikoagulan ya. Tapi kalau lihat dulu underlyingnya ya, patofisiologinya. Kalau patofisinya kita bilang koroner, yang kita takutkan itu apa sih? Kenapa koroner dikasihnya antiplatelet, kenapa nggak dikasih antikoagulan? Karena yang menginisiasi terjadi sumbatan di koroner itu kan plak yang rupture. Kalau plaknya buntu 60%, masih ada flow 40% ya. Selama plaknya nggak rupture, keluarnya kan pastinya setiap kali aktivitas, misalnya jalan berapa meter, angina ya kan. Karena ketidakseimbangan oksigen supply sama demand, bukan karena ada clot di koroner. Itu kan stable angina. Tapi kalau suatu saat plaknya rupture, kan endotelnya rusak. Ya, terjadilah primary hemostasis. Primary hemostasis itu di mana waktu platelet adesi sama agregasi. Setelah primary hemostasis, langsung jalan ke secondary hemostasis. Secondary hemostasis itu kaskade koagulasi tadi ya. Jadi kalau misalnya kita kasih antiplatelet, tujuannya untuk jangan sampai terjadi primary hemostasis ya. Tapi kalau pasien mau kita operasi, memang
aspirin itu 3 sampai 5 hari half time-nya ya di tubuh kita. Kalau clopidogrel kurang lebih 5 sampai 7 hari. Jadi safe to say kurang lebih kita stop 5 hari sebelum operasi. Lah selama 5 hari kalau kita stop itu kan resiko kalau plaknya rupture, adesi agregasi platelet bisa serangan pasiennya ya. Jadi tapi tidak ada obat istilahnya anti platelet yang punya onset cepat. Ya, jadi memang mau nggak mau kita bridging dengan anti koagulan. Yang paling memungkinkan ya memang masih heparin karena half time-nya pendek. Jadi ketika kita mau operasi bisa kita stop. Tapi tujuannya kita itu menghandle secondary hemostasisnya. Ya, primary hemostasisnya ya kita hanya berharap masih ada sisa obat di tubuhnya pasien, aspirin atau clopidogrel. Cuma yang perlu diingat tadi dijelaskan kalau antiplatelet itu jalurnya 2 ya, satu punya tromboksan A2, satunya punya ATP ya. Ujung-ujungnya nanti kan masuknya GP2B inhibitor. Untuk populasi Asia, clopidogrel P2Y itu ada risiko 30% resisten. Kalau untuk ras Caucasian itu enggak ada. Ya, jadi sama. Tapi untuk ras Asia itu ada jurnalnya sudah terbit 2 tahun lalu. Itu clopidogrel 30% tidak sensitif sama clopidogrel. Ya, jadi kalau kalian disuruh milih single antiplatelet antara aspirin atau clopidogrel, pilih kalau populasi Asia lebih baik pilih aspirin ya, karena kita nggak tahu populasi mana yang kena 30%. Kalau di luar negeri, di Singapura itu ada lab khusus ngecek P2Y. Jadi kita bisa tahu pasiennya sensitif atau resisten sama clopidogrel enggak. Kalau dia resisten, ya kita kasih aspirin. Tapi kalau nggak resisten, pilihannya yang clopidogrel. Ya, tapi kita di sini nggak punya itu, kita pilih aspirin kalau harus masuk single anti platelet. Tuh ya. Terus kalau yang kedua apa? Berarti pertanyaannya? Ya, post op. Kalau aspirin, clopidogrel itu takes time kurang lebih 2 sampai 3 hari untuk peak concentration therapeutic effect. Warfarin itu 1 sampai 2 hari. Ya, jadi tadi mungkin ada dikoreksi ya. Jadi kalau kita operasi katup kan langsung kita start warfarin, ya kan? Kan enggak perlu kita heparin. Ya tadi kebalik kamu. Ya. Ya, tapi kalau misalnya pasien diffuse disease koroner left main targetnya jelek, post op kita kasih heparin, nggak kita kasih aspirin dulu. Bridgingnya kita kasih heparin dulu, terus sambil kita masukin aspirin. Kenapa? Kan aspirin clopidogrel baru punya efek 2 atau 3 hari, 3 hari setelahnya. Makanya kita kasih heparin dulu 3 hari, setelah itu baru kita stop heparinnya, kita lanjutkan sama aspirinnya. Ya, tuh. Kalau warfarin lebih cepat sebenarnya, 1 sampai 2 hari. Cuma memang warfarin dipengaruhi sama intake makanan, ya. Dan untuk kita itu susah. Kurang lebih 1 bulan pertama itu menstabilkan INR itu susah memang, ya. Ya, itu. Ada lagi mau tanya? Kalian harus tahu ya, karena kita ngasih obat itu harus paham di mana kerjanya, paham kontraindikasinya, ya. Jadi jangan sembarangan kita kasih obat, ya. Terutama yang antikoagulan. Antikoagulan kalian harus hafal pilihannya apa, ya, karena obatnya banyak, apalagi zaman sekarang. Ya. Sekarang kan yang langsung masuk anti 10A, ya anti 10A. Kalau dulu itu masih zamannya anti trombin direct, dabigatran. Sekarang lebih 10A, ya. 10A itu rivaroxaban, apixaban. Semakin spesifik yang ditutup, efek sampingnya semakin kecil, resiko bleedingnya semakin kecil. Ya, makanya kenapa warfarin itu harus kita cek INR terus, karena kita takut resiko bleedingnya. Warfarin yang diblok itu di kaskade koagulasinya banyak. 2, 7, 9, 10. Kalau 10A, ya cuma dia ngambat 10A tok. Antitrombin yang ngambat antitrombin tok yang direct. Kalau yang indirect memang ada heparin, fondaparinux, LMWH. Ya, jadi itu harus dipahami, ya. Yuk. Kak dengar. Itu kan pasien post-op kan ada bleeding juga, Dok. Kita akan menyingkatkan medical bleeding ataupun surgical bleedingnya. Nah, kapan waktu yang tepat tuh kita
anti Ini post op apa dulu? pos Post op katup atau Dok. post op Katup, Dok. apa namanya koroner kan itu. Katup, Dok. Iya. Kalau misalnya post op katup, yang kita takutkan adalah ngejam kan. Cuma kita kan kalau kita mau masukin kondisi pasien bleeding ya pasti masih oke, misalnya let's say 5 mili per kilogram berat badan per jam itu kan besar loh. Ya masa kamu start kan nggak mungkin tambah bleeding pasti. Tapi kalau acceptable di antara 1 cc atau 2 cc gitu, kalau kamu takut ngejam boleh kamu kasih. Tapi kalau enggak, di kita tuh alirannya enggak. Di luar itu beberapa ada yang langsung dikasih heparin, ya, karena lebih takut misalnya jam. Kalau mekanik loh ya. Kalau kamu pakai Bayo nggak usah. Bayo itu jauh lebih safe, resisten terhadap lebih safe terhadap gumpalan. Itu kalau misalnya katup. Katup sebenarnya lebih nggak masalah karena kalau pasiennya bleeding, dia medical bleeding, kan memang memanjang, nggak akan mungkin ngejam. Tapi kalau surgical bleeding, ya memang kamu harus masuk untuk kontrolnya. Tapi kalau medical bleeding aja 1 cc, 2 cc, ya kan dia memang nggak ngumpal, nggak usah takut ngejam, nggak usah kamu kasih antikoagulan. Justru yang lebih diperhatikan kalau post op koroner, ya targetnya jelek, itu bahaya. Itu malah harus kamu kasih antikoagulan. Ya, itu. Dari semua itu yang paling sering kita pakai kan heparin kan, nanti paling cepat itu intinya. Paling cepat ya. Kalau kamu pakai LMWH itu kalau di bidang kita ya agak hati-hati kalau pasien gagal ginjal harus pakai adjustment dose ya. Kalau kita tadi golongan plasminogen aktivator, sebenarnya bisa kita pakai di cath lab beberapa. Saya itu pakai Actilis, jadi trombus ya ali atau misalnya DVT kita nggak bisa nembus wire, kadang-kadang saya suntik itu alteplase. Ya, tunggu sebentar baru saya aspirasi. Cuma kalau kamu berikan plasminogen aktivator, jangan lupa dia efeknya kan sistemik. Walaupun kita masuknya CDT, dia masih punya efek sistemik. Jadi pasien harus kamu observasi resiko bleeding, karena resiko bleedingnya untuk kita kasih plasminogen aktivator cukup tinggi. Kalau kamu melakukan injeksi itu, at least harus kamu masukin pasien di ICU. Ya, karena resiko bleedingnya cukup tinggi itu. Ya. Kalau misalnya kamu Rutherford 2, ya, itu kan bisa kita pakai CTT, yaitu kamu mainnya kan pakai itu. Ya, trombokinase, alteplase, streptokinase. Ya. Yuk, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Ya, kalau nggak ada, makasih ya, cukup bagus ya, kalian harus tahu semuanya ya. Oke, saya tutup. Tapi masih belum ngamar tuh. Ditanya tuh. Virus wele sudah di situ. Nah, itu farmasi. Kalau kalian kalau pengen coba aja. Itu pigtail, ada khusus pigtail, punya Apple itu. Kalau lokal tadi, ya kita bilang kan suruh. Kemana dikabari Pak?
bental lah ini kata Mas. Kata yang ada dulu. Coba dicek dulu. Pasien IPC ini Pak. Ada pasien IPC itu. Enggak, aku sama punya pasien biru sih. Pasien cuma satu. Nah, cek bilang kasih sama satu yang salsa yang bisa boleh pilih secepatnya. Terus inspektor yang Pak Yus. Masalahnya yang satu pasien udah vaksin apa? Belum masuk klinik mas, nggak bisa selama belum masuk ruangan mereka nggak bisa jadwalin. Aku udah minta jadwalin tapi mereka bilang ya kalau nggak masuk ruangan nggak bisa kita jadwalin dong gitu. Angel Pak. Iya nanti udah coba bisa dijadwalin ternyata belum masuk. Iya. Betul. Iya. Memang besok ya nanti yang pakai stomy ya mungkin dia besok mau naik angka berapa? Besok kita 3 ronde tapi open biopsi 2. Gak mau naik ya gak mau naik nanti aku naik ada 3 karena aku tracheostomy itu Reno, kamu open biopsi sama Bobby, Mitch open biopsi sama Julie itu soalnya kamu kan baru naik 1 kali kan minggu ini baru Senin aja kan. Iya,